wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat untuk belajar. Nah anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Nah apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, coba lihat gambar berikut. Ada 10 kotak dan yang diarsir ada 3. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, gambar tersebut dapat kita tulis dengan 3/10. Nah, di dalam pecahan desimalnya 3/10 itu sama dengan 0,3. Angka 3 berada di tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, kemudian ada gambar kotak dengan jumlah yang diarsir yaitu 23 dan jumlah keseluruhan kotak ini adalah 100. Jadi, bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 23/100. Pecahan dengan penyebut 100 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal yaitu 0,23. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 3 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,23 dibaca 0,23. Nah, anak ibu, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 1/5 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya adalah 1/5 sama dengan 1 dikali 2/5 dikali 2 sama dengan 2/10. Hasilnya adalah 0,2. Karena 2/10 sama dengan 0/2. Jika anak ibu lebih ingin mencarinya, anak ibu bisa membagikannya. 2 dibagi 10. Per ini bisa menjadi pembagian 2 dibagi 10. Hasilnya 0,2. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan 2. Contoh selanjutnya 1/25. 1/25 sama dengan 1 dikali 4. Karena 25 dikali 4 sama dengan 100. Seperti yang ibu jelaskan tadi, jadi rubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi persepuluhan atau perseratusan atau perseribuan. Nah, ini karena 25 angkanya, jadi kita tidak mungkin mengubahnya ke angka persepuluhan. Jadi yang kita harus mengubahnya dalam perseratusan. 25 dikali 4 sama dengan 100.
Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/100. Nah, 4/100 itu jika kita bagikan 4 dibagi 100, hasilnya adalah 0,04. Nah, kemudian anak ibu, 1/125. Nah, langkah awal sama seperti tadi yang harus kita kerjakan adalah mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Karena di sini angkanya ada 3, 1/123, jadi kita harus mengubahnya dalam bentuk pecahan perseribuan. Contoh penyelesaiannya adalah 1/125 sama dengan 1/125 dikali berapa hasilnya? Berapa kita kali berapa untuk mendapatkan hasil 1000? Jadi kita kalikan dengan angka 8. Kalau yang bawah dikali 8, yang atas juga harus dikali 8. Nah, hasilnya adalah 1 dikali 8 adalah 8/125 dikali 8 adalah 1000. Nah, 8 dibagi 1000 adalah hasilnya 0,008. Bagaimana anak ibu? Sudah paham? Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000 terlebih dahulu. Nah, yang kedua, sederhanakan pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh, 0,5. 0,5 cara penyelesaian adalah 0,5 sama dengan 5/10 sama dengan 5/10 dibagi 5. Sama-sama kita bagi 5. Nah, hasilnya adalah 5 dibagi 5 adalah 1. 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalnya bilangannya yang per seratusan? Contoh, 0,05 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaian adalah 0,05 sama dengan 5/100. Atau kita lihat angkanya ada berapa? Angka nolnya ada 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah bilangan per seratusan. 5/100 sama-sama kita bagi dengan angka 5. Jadi membaginya harus dengan angka yang habis dibagi. Contohnya 5 dibagi 5, tidak ada sisa. Tapi kalau misalnya 5 dibagi 4 tidak bisa. Kenapa? Karena ada sisa. Jadi bilangannya harus dengan bilangan yang habis dibagi, tidak ada bersisa. 5 dibagi 5, 1/10 dibagi 5 adalah 20. Iya, 1/20. Hasilnya adalah 1/20. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, cara membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal dilakukan dengan menyamakan
jenis pecahannya terlebih dahulu. Contohnya, jika pecahan desimal harus dibandingkan dengan pecahan desimal. Nah, kita harus mengubahnya terlebih dahulu jika pecahannya berbeda bentuknya. Contohnya nih, ada pecahan yang berbeda bentuk. Manakah yang lebih besar, 0,7 atau 3/5? Bagaimana nih cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah ubahlah kedua bilangan ke dalam bentuk pecahan yang sejenis. Kita mau merubah ke angka pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau misalnya pecahan desimal berarti pecahan biasa atau pecahan desimal. Jika mau mengubah dalam bentuk pecahan biasa berarti 0,7 harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika kita mau mengubah ke bentuk pecahan desimal 35 harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, contoh nih, misalnya kita mau merubah ke bentuk desimal, 3/5 sama dengan 3 dikali 2/5 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Nah, 6/10 sama dengan 0,6. Nah, jadi mana yang lebih besar? 0,7 atau 0,6? Jadi yang lebih besar adalah 0,7. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 0,7 lebih dari 3/5. Nah, demikian anak ibu. Semoga penjelasan ibu ini bermanfaat dan dapat kamu gunakan untuk memahami soal. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.